Ini kunci untuk mengerti. Nah, saya akan memberikan satu kesaksian yang sangat menakutkan. Tahun 1967, saya disuruh khotbah, diundang oleh sekelompok orang, bukan resmi dari GKI, tapi sekelompok orang yang ikut retreat di Nongko Jajar di Jawa Timur. Saya kira Pak Teguh tahu itu Nongko Jajar. Ya. Di situ 15 orang dari Malang, 15 orang dari Surabaya. Ikut satu retreat kecil yang dipimpin oleh seorang dari Australia. Pendeta orang boleh dari Australia. Dan pendeta itu mengatakan, saya sudah melatih diri sampai tidak mungkin berbuat dosa lagi sampai mati, suci. Nah, itu kalimat tidak benar. Lalu mereka percaya. Karena sudah percaya, terus mereka beribadah di situ. Mendadak mereka berdoa minta Roh Kudus. Katanya Roh Kudus turun kepada seseorang perempuan umur 40 lebih. Yang sudah janda, hidupnya susah, dan ingin mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Waktu roh turun kepada dia, terus dia berbicara dengan berdiri. Di antara 30 orang yang berdoa di situ. Saya Yesus. Saya adalah Yesus. Sebuah ketakutan Yesus sudah datang di tengah mereka. Dan mereka semua, Tuhan, terus berlutut di hadapan dia. Berdoa kepada dia. Saya menangisi suamimu yang belum Kristen. Memang beberapa orang suami yang belum Kristen. Saya adalah Yesus. Saya Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ada satu orang menganggap Roh Kudus sekarang hadir, mengwahyukan kebenaran kepada kita. Langsung dia catat semua kalimat itu. Sesudah itu mereka mengharapkan GKI di Surabaya yang sudah suam boleh mendapatkan pekerjaan Roh Kudus melalui pengalaman ini. Mereka simpan, lalu mereka bawa surat-surat itu datang ke Malang mengundang saya. Pak Tong, silakan datang ke Surabaya. Engkau kami percaya ada kuasa Roh Kudus. Engkau kami percaya ada urapan Tuhan. Gereja kami sudah suam, sudah dingin. Datanglah bikin kebangunan rohani satu kali. Satu malam saja. Kukam mereka. Dan kami kasih tahu kepada Pak Tong. Puji Tuhan, Tuhan bekerja. Sehingga di Nongko Jajar kami menerima Roh Kudus yang sejati. Hah? Engkau menerima Roh Kudus yang sejati. Bagaimana? Di Malang mereka tunjukkan 2 lembaran wahyu baru. Wahyu Roh Kudus yang dicatat itu. Saya begitu baca. Langsung alis saya menjadi merungut. Membaca, melihat. Saya bilang, ini bukan Roh Kudus. Oh, jangan menghujat dia. Terima saja. Percaya saja dengan iman. Saya enggak. Ini bukan dari Roh Kudus. Kenapa? Nah, nanti saya kasih tahu. Ini kenapa bukan Roh Kudus. Salah satu sebabnya. Roh Kudus tidak pakai bibir, mulut orang mengatakan, saya Yesus. Saudara-saudara. Ini prinsip ya. Jangan lupa ya. Lalu kita menjemput engkau ke Surabaya. Sekarang sudah jam 2. Kita jam 5 mulai di situ. Boleh ikut kebaktian. Dan jam 6 sudah kebaktian doa selesai. Kebangunan rohani akan dihadiri penuh sesak. Karena kita undang banyak orang datang. Di GKI Emmaus. Lalu saya tunggu sebentar. Saya bawa 2 surat ini. Pergi kepada seorang rekan saya dari Amerika. Dia sekarang tinggal di Kanada. Sudah pensiun. Mari kita berdoa untuk ini. Dia baca, saya baca. Kita tahu ini dapat. Kita sama-sama berdoa. Saya mengatakan, sekarang saya pergi, itu doa di Malang bagi saya. Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Saya di mobil sama mereka. Terus cerita, Nongko Jajar, pengalaman ini, pengalaman itu. Saya diam aja. Saya terus berdoa, Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu. Supaya gereja tidak tertipu dan tidak diculik oleh orang seperti ini. Sampai di situ bawa masuk ke dalam konsistori. Kira-kira 15 atau 16 orang sudah bersiap berdoa. Stephen Tong sudah datang, saya datang. Mari kita berdoa. Kita berdoa kira-kira 15 menit. Tapi di dalam 15 menit tidak menyebut doa apa. Membiarkan 1-2 orang perempuan yang berdoa. Jadi semua tidak bisa doa. Semua dengar dia doa. Doa-doa begitu dia berdiri, dia boleh mengatakan, saya Yesus. Saya Yesus. Yang lain merinding semua. Yesus sudah taruh. Berlutut di situ. Saya berdiri. Saya tidak mau berlutut. Saya berdoa di hati Tuhan. Sekarang saatnya memberi kekuatan kepada aku. Untuk menyatakan ini roh tidak benar. Ini roh bukan dari Tuhan. Supaya anak-anakmu. Orang yang penting di gereja ini. Celik mata. Dan tidak tertipu oleh mereka. Lalu mereka terus dengar. Saya adalah Yesus. Saya berdiri di sebelah kanan. Saya menangis engkau. Saya akan datang kembali.
Saya akan menghakimi seluruh dunia. Saya menghakimi orang yang tidak percaya. Dan engkau harus cepat-cepat bertobat. Kalimat-kalimat seperti Alkitab semua. Saya Yesus. Saya Yesus. Saudara-saudara, saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang memberikan kekuatan kepadaku untuk menguji. Lalu saya buka mata, mereka masuk berdoa di situ. Orang yang berdiri, mata buka, mata tutup, mata buka, setengah tutup. Saya Yesus. Demi nama Yesus, Anak Allah yang tunggal, Kristus yang jelma menjadi daging di dalam sejarah. Sekarang saya tanya kepada roh yang berada di perempuan ini. Engkau percaya tidak? Yesus datang melalui keadaan tubuh. Dia tidak mau jawab. Tetap mesem separuh. Saya Yesus. Saya datang. Aku datang kepada anak-anakku. Aku datang kepada anak-anakku. Saya mengatakan, dalam nama Yesus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang Maha Kuasa. Sekarang saya perintahkan engkau, jawab. Engkau siapa? Engkau percaya tidak? Kristus datang melalui keadaan daging. Saya datang. Dia tidak mau jawab. Saya ketiga kali, demi nama Yesus, engkau harus jawab. Mendadak dia jawab. Saudara-saudara, waktu dia jawab, matanya besar melotot saya. Saya Yesus. Wah, suara menjadi pengis. Suara menjadi menakutkan. Saya bilang, engkau datang dari mana? Saya Yesus. Datang melalui anakku Yesus. Saya Yesus datang melalui anakku Yesus. Jangan ketawa. Roh itu sekarang ada di sini. Ya, dia berusaha menipu seluruh dunia. Sekarang sudah sampai pada ayat ini, saya harus katakan kepada Anda. Saat itu, kalau saya tidak berkuasa dan tidak bisa membedakan, gereja akan hancur. Demi nama Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kuasa, Anak Allah yang tunggal, saya perintahkan engkau jatuh. Saya juga tidak tahu ya sekarang kenapa pakai kalimat-kalimat seperti itu. Oh, di dalam doa tadi, piak, jatuh terpelanting di atas lantai itu. Semua bangkit. Semua buka mata dan tidak lagi berdoa. Patong, kenapa begitu? Kenapa begitu? Diam. Kamu diam. Sekarang engkau buktikan. Ini bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa dijatuhkan oleh Stephen Tong. Roh Kudus kuasanya kecil seperti ini. Wah, saudara-saudara. Saat itu, tadi mau doa 15 menit. Sekarang sudah 30 menit. Kebaktian di belakang itu sudah penuh sesak. Semua orang mau tunggu kebaktian ini. Lalu saya bilang, sekarang saya berhenti dulu. Ini bukan Roh Kudus. Mari kita ikut kebaktian. Nanti selesai kita teruskan. Langsung kelompok itu pecah menjadi 3. Pertama, setuju Stephen Tong. Ini betul-betul kuasanya lain. Kedua, Stephen Tong telah menghujat Roh Kudus. Sampai Roh Kudus disuruh jatuh. Yang ketiga, bingung. Entah yang mana Roh Kudus ini jadi bingung. Gimana ya? Gimana? Wah, bingung luar biasa. Semua masuk dalam ruangan kebaktian. Semua dengar khotbah. Saya mengatakan, apa roh yang benar? Apa yang roh yang tidak benar? Sudah selesai. Banyak orang digugah. Banyak orang sadar. Lalu, mari kita bicara. Pendeta GKI yang satu. Ada 2, 3 yang datang. Yang satu ikut. Lalu masuk konsistori lagi. Kenapa you suruh dia jatuh? Kenapa you meragukan? Kenapa you tidak percaya? Saya berkata, berdasarkan kitab suci. Jangan percaya segala roh. Harus menguji itu dari Tuhan atau tidak. Pemimpin yang bawa saya dari Malang ke Surabaya. Yang menginginkan saya bikin mendukung mereka untuk membangun gereja GKI. Sekarang melihat saya terbalik. Sama sekali tidak mengikuti keadaan dia. Hari dia maju ke depan yang menerima urapan dan menerima pekerjaan Roh Kudus. Ratusan orang. Tapi mereka bilang, kenapa engkau mengucap Roh Kudus? Saya bilang tidak. Dia akan memuji Tuhan. Saya bilang tidak. Memuji Tuhan adalah manusia, berstatus manusia, memberikan kemuliaan kepada Kristus yang berstatus Allah. Itu namanya puji-pujian. Amin. When you praise, when you give thanks to God, when you glorify Him, your status is man and He is God. Now I give thanks to you, I praise you, I adore you. Itu namanya puji-pujian. Tapi waktu yang kamu saya Yesus, saya Yesus. Lalu semua roh itu di pinggirmu. Itu bukan puji-pujian. Engkau mata sudah buta. Saya bilang. Dan kalau Roh Kudus memuliakan Allah. Roh Kudus memuliakan Kristus. Roh Kudus tidak memuliakan satu orang yang berdaging. Lalu sebut saya Yesus. Bukan saya demikian. Nabi-nabi terbesar di perjanjian lama. Tidak ada satu yang
Penuhi Roh Kudus. Lalu mengatakan, saya adalah Allah. Yesaya, Yeremia, Daniel, Zakaria. Demikian firman Yehova. Demikian firman Tuhan. Thus saith the Lord, I am not the Lord. Jadi 6.800 kali Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata. Di dalam seluruh kitab suci, tidak ada satu dari mulut, akulah Allah, akulah Yehova.